apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, ini pertanyaan bagus. Apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi hal seperti itu? Yang pertama, kita harus cerdas membaca, melihat ya apa maksud orang itu ketika dekat dengan kita. Apalagi kedekatan itu dilakukan dengan tiba-tiba yang sebelumnya nggak seperti itu dan seterusnya. Jadi kita bisa membaca. Ya, kita harus bisa membaca. Ya, kita baca itu, ya, kita prediksi, ya, bahwa sehingga kita akhirnya timbul satu sikap hati-hati, ya, hati-hati. Tapi ini bukan berarti suudzon, ya. Beda antara suudzon dengan hati-hati. Kalau suudzon itu kita berprasangka buruk tanpa didasari dengan indikasi-indikasi dan seterusnya gitu, kita langsung aja jebret berprasangka buruk kepada orang. Tapi kalau hati-hati, ya, kita untuk preventif kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam suatu keburukan, dan itu ada ada indikasi-indikasinya, ada indikatornya sehingga kita melakukan itu. Jadi intinya kita harus pandai-pandai membaca situasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah meyakini atau mendapatkan indikator bahwa ini kayaknya nih dia nggak tulus yang dia lakukan kepada kita, tapi kan secara zahir dia menampakkan kebaikan kepada kita, maka kita pun, ya, harus menyikapinya dengan baik. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tahu satu persatu siapa itu orang munafik. Ini sudah kita bahas, ya, dalam pertemuan yang lalu. Tapi tidak ada satupun orang munafik yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Padahal semuanya sepakat bahwa orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir, karena ini musuh dalam selimut, ya, duri dalam daging, bahaya. Tapi tidak ada riwayatnya, ya, Rasulullah SAW memerangi mereka. Kenapa? Karena kalau memerangi mereka, dalam satu riwayat kemarin sudah kita bahas, bahwa kalau memerangi mereka madaratnya akan lebih besar, sebab yang mereka tampakkan itu kebaikan, ya, keimanan. Jadi kalau diperangi, Nabi Muhammad memerangi sahabatnya, orang yang beriman aja diperangi sama dia, apalagi yang tidak beriman dan seterusnya. Nah ini itu kondisi seperti itu akan terus terjadi hingga saat ini. Kalau kita memerangi orang munafik, maka akan seperti itu. Orang beriman saja nggak dipercaya, orang Islam aja nggak, sama-sama Muslim nggak dipercaya, orang Islam aja diperangi, orang Islam aja diperlakukan dengan jahat dan seterusnya dan seterusnya, apalagi dengan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga kita harus pandai ini mengambil sikap. Dan Rasul, Masya Allah, sebagai orang yang sempurna, paripurna, Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, Rasul sudah mencontohkan bagaimana cara kita bersikap kepada orang-orang munafik. Jadi dengan kehati-hatian disikapinya, ya, kita menunjukkan, ya, kebaikan, kita sikapi dengan kebaikan, ya, tetapi dengan penuh kehati-hatian. Tapi sekali lagi dengan penuh kehati-hatian. Jadi memperlakukan orang-orang munafik ini harus dengan ekstra hati-hati, ya, ekstra hati-hati. Ya. Wallahu taala alam.